Halo semuanya, kelas 12 IPA dan teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Tio MF. Kita akan membahas materi fisika tentang dualisme gelombang partikel. Dikatakan dualisme gelombang partikel karena pada umumnya gelombang atau partikel memiliki sifat materi atau karakteristik yang sama. Makanya dikatakan dualisme gelombang partikel. Baik, yang pertama kita bahas adalah gelombang bersifat sebagai partikel. Gelombang bersifat sebagai partikel ini ditemukan oleh si Compton, di mana mengatakan bahwa gelombang bisa mementalkan partikel. Tentu gelombang yang dimaksud di sini adalah gelombang elektromagnetik. Makanya dikatakan gelombang bersifat sebagai partikel. Itulah yang ditemukan oleh si Compton. Jadi misalnya di sini ada sinar X dengan panjang gelombang sebesar lambda. Kemudian sinar X ditembakkan pada sebuah elektron yang diam. Ternyata elektronnya terpental seperti ini. Kemudian sinar X terhambur dengan panjang gelombang lambda aksen membentuk sudut sebesar theta terhadap horizontal. Jadi di sini lambda aksen adalah panjang gelombang setelah hamburan, kemudian lambda adalah panjang gelombang sebelum hamburan. Maka persamaan daripada Compton adalah lambda aksen dikurangkan dengan lambda sama dengan H per M0 C dikalikan dengan 1 kurang cos theta. Nah, itu dia. Kalau H di sini adalah tetapan Planck, kemudian kalau C adalah kecepatan cahaya, theta adalah sudut hamburan, sedangkan kalau M0 itu massa diam daripada elektron, di mana massa diam elektron adalah 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 kilogram. Oke, itu dia yang namanya gelombang bersifat sebagai partikel. Yang kedua, partikel bersifat sebagai gelombang. Partikel bersifat sebagai gelombang sesuai dengan judulnya di atas adalah dualisme gelombang partikel, bahwa sifat materi antara partikel dan gelombang adalah sama. Partikel sebagai gelombang ini ditemukan oleh de Broglie. Oke, menurut de Broglie bahwa panjang gelombang partikel itu adalah lambda sama dengan H per momentum sama dengan H per massa dikalikan dengan kecepatan. Rumus momentum adalah massa dikali kecepatan. Kemudian sama ini adalah H per akar 2 dikali M dikalikan dengan Q dikalikan dengan delta V. Nah, itu dia. Nah, di mana di sini kalau M adalah massa, kemudian P tadi momentum, V adalah kecepatan, V kecil, H tetapan Planck. Kalau dia Q adalah muatan dalam satuan kolom, sedangkan kalau dia delta V adalah beda potensial listrik, tentu dalam satuan volt. Nah, itu dia teori tentang dualisme gelombang partikel.
Selanjutnya kita bahas tentang efek fotolistrik. Oke, dikatakan efek fotolistrik itu lepasnya elektron dari permukaan logam akibat disinari cahaya. Saya ulangi, efek fotolistrik adalah lepasnya elektron dari permukaan logam akibat disinari cahaya. Jadi, misalnya di sini ada sebuah kepingan logam. Di permukaan kepingan logam terdapat beberapa elektron. Oke. Elektron di permukaan kepingan logam tentu ada yang mengikat. Yang mengikat namanya adalah energi ambang logam, atau sering disebut fungsi kerja. Kita simbolkan dengan W0, di mana rumus untuk mencari W0 adalah W0 sama dengan H dikalikan dengan F0 atau sama dengan HC per lambda 0. Jadi kalau W0 adalah energi ambang, kemudian F0 berarti frekuensi ambang logam. Lambda 0 panjang gelombang ambang logam. Kalau C kecepatan cahaya, H adalah tetapan Planck. Kemudian supaya terjadi pelepasan elektron, maka kepingan logam disinari oleh cahaya atau foton, di mana energi cahaya atau energi foton adalah H dikalikan dengan F atau H dikalikan dengan C per lambda. Ketika energi foton atau energi cahaya lebih besar daripada energi ambang, maka elektron lepas dengan kecepatan tertentu sehingga memiliki yang namanya energi kinetik atau kita sebut EK. Ada nanti buku yang buat energi kinetik maksimum, tidak masalah. Oke. Jadi kalau ditanya syarat daripada elektron lepas, yang pertama, bahwa energi foton atau energi cahaya harus lebih besar daripada energi ambang. Kemudian energi itu berbanding lurus atau sebanding dengan F, maka frekuensi cahaya atau frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang. Yang ketiga, energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, maka panjang gelombang foton atau panjang gelombang cahaya lebih kecil daripada panjang gelombang ambang. Itu dia syarat daripada elektron lepas. Nah, perlu diingat bahwa satu foton hanya bisa melepaskan satu elektron. Itu dia. Oke. Sekarang kita lihat persamaannya. Persamaan pada efek fotolistrik yang pertama, untuk mencari energi kinetik daripada elektron. Energi kinetik elektron dirumuskan dengan EK sama dengan energi foton atau energi cahaya dikurangkan dengan energi ambang. Oke. Energi foton dikurangkan dengan energi ambang. Energi foton ini rumusnya, sedangkan energi ambang ini rumusnya. Yang kedua, untuk mencari kecepatan daripada elektron lepas. Untuk mencari kecepatan elektron lepas, maka kita memakai rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, atau V sama dengan akar dari 2 kali energi kinetik dibagikan dengan massa. Di sini adalah massa elektron. Berapa massa elektron? Nah, di sini tadi sudah saya buat massa elektron. Oke. Kemudian yang
ketiga. Yang ketiga adalah untuk mencari potensial henti. Potensial henti disimbolkan dengan V0. Ini rumusnya adalah energi kinetik dibagikan dengan E, muatan elektron. Jadi di sini E itu adalah muatan daripada elektron, di mana nilainya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, itu dia. Itulah persamaan daripada yang namanya efek fotolistrik. Kemudian kita lihat daripada grafik. Yang pertama, grafik hubungan antara energi kinetik dengan frekuensi. Oke. Nah, jadi grafiknya adalah seperti ini. Jadi letak-letaknya diingat. Di bawah itu adalah W0 energi ambang. Kemudian perpotongan itu adalah F0. Lalu kalau dibuat di sini nanti tambahannya itu adalah frekuensi foton. Sedangkan di sini adalah energi kinetik. Jadi kesimpulan dari grafik pertama ini adalah jika frekuensi semakin besar, maka energi kinetik semakin besar. Itu kesimpulan dari grafik yang pertama. Grafik yang kedua, hubungan antara energi kinetik dengan yang namanya intensitas cahaya. Oke, jadi grafiknya seperti ini. Dia horizontal. Artinya ini bahwa energi kinetik tidak bergantung pada intensitas cahaya. Jadi apabila semakin besar intensitas cahaya, maka energi kinetik tidak berubah atau tetap. Lalu apa gunanya intensitas cahaya pada efek fotolistrik? Intensitas cahaya gunanya adalah untuk memperbanyak jumlah elektron yang lepas. Saya ulangi, intensitas cahaya pada efek fotolistrik berguna untuk memperbanyak jumlah elektron yang lepas. Kemudian grafik yang ketiga, hubungan antara arus listrik I dengan potensial V. Jadi grafiknya seperti ini. Kita buat dua. Nah, di sini adalah min V0, kemudian di sini adalah intensitas A misalnya, kemudian di sini adalah intensitas B. Kalau ada pertanyaan bagaimana caranya mengubah grafik atas menjadi bawah atau sebaliknya bawah menjadi atas. Kalau mengubah grafik atas menjadi bawah, maka perlu pengurangan intensitas atau penurunan intensitas. Sebaliknya, mengubah grafik bawah menjadi atas, maka perlu penambahan intensitas. Nah, itu dia teori daripada dualisme gelombang partikel dan efek fotolistrik. Oke, kita lihat soal-soalnya. Di sini katanya sinar X dengan panjang gelombang 0,7 angstrom menumbuk elektron diam yang memiliki massa 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg dan terhambur 60 derajat setelah tumbukan. Panjang gelombang sinar X mengalami perubahan sebesar oke. Yang ditanya adalah panjang gelombang sinar X mengalami perubahan sebesar. Ini soal merupakan topik daripada Compton, di mana persamaannya adalah lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M0 dikalikan dengan C dikali 1 kurang cos theta.
Yang ditanya tadi adalah perubahan, berarti delta, ini namanya delta. Jadi boleh kita tuliskan delta lambda sama dengan H tetapan peleng 6,626 kali 10 pangkat minus 34 per 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan dengan 1 kurang cos 60 derajat. Itu dia. Maka kita peroleh nanti di sini lambda kalau dihitung-hitung ya, sedangkan dihitung jawabannya itu nanti adalah 0,012 angstrom. Ingat bahwa 1 angstrom sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Itu dia ya, silahkan dihitung biar lebih mantap. Soal berikutnya, massa partikel A 4 kali massa partikel B dan kecepatan A sepertiga kali kecepatan B. Perbandingan panjang gelombang partikel A dan panjang gelombang partikel B adalah. Oke. Jadi ini merupakan soal topik daripada de Broglie. Katanya di sana bahwa massa si A sama dengan 4 kali massa si B. Kemudian kecepatan si A sama dengan 1/3 kecepatan si B. Yang ditanya adalah perbandingan panjang gelombang partikel A dan panjang gelombang partikel B. Nah, ingat tadi teorinya kalau mencari panjang gelombang menurut de Broglie, H per massa dikalikan dengan kecepatan. Lalu kalau kita bandingkan, lambda A dibandingkan dengan lambda B sama dengan H per MA dikalikan dengan VA per H per MB dikalikan dengan VB. Ini kan bisa kita coret. Maka hasilnya MB dikalikan dengan VB per MA dikalikan dengan VA. Hasilnya ini tetap kita buat MB dikalikan dengan VB per MA tadi adalah 4 MB, sedangkan VA adalah 1/3 VB. Berarti ini kita coret, ini habis. Hasilnya adalah 3/4. Berarti pilihannya adalah C. Gampang ya. Oke. Kita lanjut. Sebuah elektron yang mula-mula diam dipercepat oleh beda potensial sebesar V, sehingga panjang gelombang de Broglie adalah lambda. Jika elektron yang mula-mula diam tersebut dipercepat dengan beda potensial 9V, maka panjang gelombang de Broglie elektron menjadi. Oke, ini tentang de Broglie. Katanya di sana jika beda potensial pertama sama dengan V, maka panjang gelombangnya adalah sebesar lambda. Kemudian jika beda potensial yang kedua sama dengan 9V, maka lambda 2-nya adalah berapa? Nah, karena ini dihubungkan dengan beda potensial, maka kita pakai rumusnya lambda sama dengan H per akar dari 2mQ delta V. Kita lihat di sini bahwa lambda dengan delta V itu berbanding terbalik dalam akar. Oke, lambda berbanding terbalik dengan akar delta V. Artinya boleh kita tuliskan lambda 1 dibanding lambda 2 sama dengan akar dari delta V2 dibanding dengan delta V1. Lambda 1 sebesar lambda, kita mencari lambda 2 sama dengan akar dari ini 9V, ini V, ini kita coret, maka hasilnya adalah 3. Jadi kita perolehlah lambda 2 sama dengan 1/3 lambda. Masih gampang ya. Oke, pilihannya adalah
E. Kita lanjut lagi. Perhatikan grafik berikut. Nah, di sini ada grafiknya. Grafik di atas menunjukkan hubungan antara energi kinetik maksimum elektron EK terhadap frekuensi foton F pada efek fotolistrik. Jika konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon dan 1 elektron volt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule, maka besar F adalah, nah di sini F itu adalah frekuensi foton. Oke. Kemudian kita lihat grafiknya sesuai dengan teori yang saya jelaskan tadi, maka ini adalah W0. Di dalam perhitungan tanda negatif nggak usah dimasukkan, oke? Ini hanya menandakan di bawah titik nol grafiknya. Kemudian ini adalah energi kinetik. Nah, untuk mencari frekuensi foton, maka kita memakai rumus energi foton. E sama dengan H dikalikan dengan F. Sementara energinya belum ada, maka kita cari dulu energinya, yaitu untuk mencari energinya adalah dari persamaan EK tadi, EK sama dengan E dikurangkan dengan W0. Maka kita perlu di sini E sama dengan EK ditambahkan dengan W0, yaitu EK-nya 0,2 elektron volt ditambahkan dengan 3,7 elektron volt. Jadi tanda negatif nggak usah dimasukkan dari grafiknya, ya. Maka hasilnya ini adalah 3,9 elektron volt. Nah, diketahui di sini adalah 1 elektron volt 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Maka ini kita tukar dulu, berarti 3,9 dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Itulah energi fotonnya. Maka kalau kita mencari yang namanya frekuensi foton dari rumus tadi, E sama dengan HF, berarti F sama dengan E per H. Kita masukkan, jadi 3,9 dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 per H. H di sini ini diketahui 6,6 kali 10 pangkat minus 34. Jadi kalau kamu hitung pakai kalkulator ini boleh, hasilnya adalah 9,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah itu dia. Oke, itulah dia pilihannya D. Soal berikutnya, cahaya dengan frekuensi tertentu dijatuhkan pada permukaan suatu logam sehingga fotoelektron dengan energi kinetik maksimum sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 16 Joule terlepas darinya. Bila diketahui konstanta Planck adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon dan fungsi kerja logam tersebut adalah 3,7 kali 10 pangkat minus 19 Joule, maka frekuensi cahaya yang jatuh pada permukaan logam tersebut adalah, oke, yang ditanya frekuensi cahaya. Jadi sama saja seperti yang tadi. Di sini diketahui bahwa energi kinetiknya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Kemudian energi ambangnya atau fungsi kerjanya yaitu 3,7 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Lalu kalau dari sini kita cari energi fotonnya, berarti EK ditambahkan dengan W0. Lalu kalau kita jumlahkan ini, maka hasilnya adalah 5,3 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Nah, yang ditanya adalah frekuensi foton atau F. Tadi rumusnya E sama dengan HF, maka kita peroleh F sama dengan E per H. Tinggal masukkan doang ya kan, berarti 5,3 kali 10 pangkat minus 19 per 6,63, ini diketahui kan, ini kali 10 pangkat minus 34. Jadi kalau kamu hitung ini adalah sekitar 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah itu dia gampangnya ya. Pilihannya adalah D. Soal berikutnya,
Pada efek fotolistrik, bila frekuensi foton yang datang dibuat menjadi 4 kali semula, maka kecepatan elektron yang terlepas menjadi F sama dengan frekuensi foton awal, kemudian V kecepatan elektron awal, dan M adalah massa elektron. Oke, jadi yang ditanya adalah kecepatan elektron ketika frekuensi fotonnya dibuat menjadi 4 kali. Jadi kita buatkan dulu bahwa frekuensi pertama itu adalah F, kemudian kecepatan pertama itu adalah V. Sedangkan frekuensi yang kedua adalah 4 kali F. Yang ditanya adalah V2. Nah, untuk mencari kecepatan elektron tadi dengan memakai rumus daripada V sama dengan akar dari 2EK per M boleh. Itu kan diperoleh dari persamaan EK sama dengan setengah MP kuadrat. Tapi kalau kita buat dulu EK itu kan rumusnya adalah E dikurangkan dengan W0. Jadi yang pertama kita masukkan dengan F1F kemudian V1V. Ini rumusnya kan setengah MP kuadrat, ya kan? Setengah MP kuadrat MP1 ya sama dengan ini rumusnya HF1 dikurangkan dengan W0. Oke. Nah, kemudian ini kita tuliskan juga setengah V1 adalah V berarti V kuadrat, F1 nya adalah F berarti HF dikurangkan dengan W0. Ini kita buat persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika F2 sama 4F, maka di sini adalah setengah M V2 kuadrat sama dengan HF2 dikurangkan dengan W0. Jadi setengah M V2 kuadrat ini 4 kali, berarti 4 HF dikurangkan dengan W0. Inilah persamaan yang kedua. Maka dari persamaan pertama dan kedua kita eliminasi. Tadi yang pertama adalah setengah M V kuadrat sama dengan HF dikurangkan dengan W0. Kemudian persamaan yang kedua setengah M V2 kuadrat sama dengan 4 HF dikurangkan dengan W0. Nah, ini kita hilangkan W0 nya. Kita hilangkan W0 nya berarti dikurang. Jadi kita perlu di sini setengah, kita keluarkan M ya. M atau enggak usah, kita buat dulu seperti ini. Setengah M V kuadrat dikurang setengah M V2 kuadrat sama dengan HF dikurang 4 HF berarti min 3 HF. Kemudian kita pindahkan ini ke ruas kanan dan ini ke ruas kiri. Jadi setengah M V kuadrat ditambah 3 HF sama dengan setengah M V2 kuadrat. Kita kali 2, maka hasilnya adalah M V kuadrat ditambahkan dengan 6 HF sama dengan M V2 kuadrat. Lalu sama-sama kita bagi dengan M, maka hasilnya V kuadrat ditambah ini adalah 6 HF per M sama dengan V2 kuadrat. Jadi kita peroleh V2 kuadrat sama dengan bukan V2 kuadrat ya, tapi V kuadrat. Oke. Salah dia ya kan? Nah, jadi V2 kuadrat sama dengan akar dari 6 HF per M ditambahkan dengan V kuadrat yang iya. Berarti pilihannya adalah B. Oke, nah itulah dia yang namanya pembahasan dari dualisme gelombang partikel, kemudian efek fotolistrik,
Jika ada soal-soal yang belum dimengerti atau soal dari luar, bisa ditanyakan kepada saya, bisa di komen, pasti saya jawab. Demikian dari saya, silakan di-share, di-subscribe, dan di-like. Tio MF.